Puji syukur orang panjatkeun ka Zat Allah Nu Maha Ghafur yang telah memberikan dan mencurahkan kenikmatan-kenikmatan kepada kita semuanya, terutama nikmat ada di dalam sehat, dalam kesehatan, keimanan, keislaman, insya Allah. Serta semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, sebagaimana saudara-saudara kita, ikhwan-ikhwan kita yang ada di Sumatera dan lain sebagainya yang terkena musibah. Oleh karena itu sebelumnya kita menyampaikan doa semoga mereka itu segera diselamatkan oleh Allah, memperoleh pertolongan Allah SWT. Yang wafat juga semoga dijadikan hamba Allah yang syahid, amin ya rabbal alamin, dan segera dapat memperoleh bantuan yang memadai. Karunya apa? Itu kedua bumi, bujang-bujang emutan bumi, anu dia emutan teh dahareun. Makanan juga banyak yang kekurangan sekali. Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah, marilah kita manfaatkan waktu untuk membacakan ayat yang merupakan hancak urang sadayana. Surat Al-Baqarah ayat 187. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون.
Sadaqallahul azim. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Alhamdulillah para Bapak, kita telah membacakan ayatnya. Semoga bacaan tersebut menjadi syafaat bagi kita pada hari kiamat, juga memperoleh pahalanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Untuk selanjutnya mari kita telaah arti dan maksudnya. Firman Allah, uhilla lakum lailatas siyami rafasu ila nisaikum. Uhilla telah dihalalkan lakum oleh Allah kepada kalian lailatas siyam, malam saum. Maksudnya pada malam bulan Ramadan. Ar-rafasu yaitu rafas, maksudnya bercampur koitus. Ila ke atau kepada dengan nisaikum, istri-istrimu. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menghalalkan untuk kalian pada malam Ramadan bercampur dengan istri-istrimu. Yang perlu dijelaskan, kalimat uhilla telah dihalalkan. Kalau telah dihalalkan, kan ini fi'il madhi majhul, artinya telah dihalalkan. Berarti sebelumnya haram banyak. Sebelumnya haram, sekarang mah dihalalkan. Itu yang ke satu. Yang kedua, nisaikum. Kenapa menggunakan jamak taksir? Nisaikum itu istri-istrimu. Nah, kita jelaskan, Pak. Jadi, sebelum ayat ini diturunkan, Pak, ibadah saum yang dilaksanakan dari fajar hingga maghrib itu setelah buka itu hanya dibolehkan makan minum sampai dengan waktu isya asal nama. Nah setelah isya tidak boleh makan minum termasuk bercampur dengan istri itu. Jadi dibolehkan nanti iraha Pak antara maghrib dari ka isya wayah kieu riulnya jeung geus buka yang kudu sapatemon jeung pamajikan riul. Emang gitu sebelumnya cuma sebelumnya itu. Nah, awal turunnya ayat ini sehubungan dengan sahabat yang bernama Qais. Nah, Qais itu pekerja keras berat itulah. Pas pulang ke rumah mau buka saum, buka puasa, nanya ke istrinya, aya naon cenah? Keur buka ieu. Kata istrinya tidak ada apa-apa. Nanti cari dulu buat makan buka saum. Mati tetap loh Pak. Urang mah pan bulan Ramadan teh moal aya istilah gitu. Moal istilah cek pamajikan urang teh, aduh Pak, eueuhna naon? Heuh, teu ngamuk Pak. Teu mikir ayeuna mah boro-boro makan nasi canil ya aya, tuh di masjid ya aya buka bersama, ayeuna tajil, mau susah ayeuna mah. Ya ceritanya di zaman Rasulullah seperti itu ada namanya Qais, tidak ada apa-apa. Ya udah tunggu aja kata istrinya. Mungkin minum dulu gitu lah, ngabatalan memberinya, ngan makan tidak karena tidak ada makanan. Pergi istrinya ke pasar mencari makanan. Sabot istrinya nyari makanan, Qais itu ketiduran, Pak. Ketiduran. Pas istrinya pulang, sedang tidur, tidak dibangunkan, lewat isya, otomatis tuh bisa dahar. Setelah isya kan tidak boleh, haram. Makan, minum. Jadi, tidak ada sahur.
Zaman itu mah jadi bukan teh gitu sebelumnya ada turun ayat ini teh gitu. Setelah itu sampai ke Rasulullah SAW kasus seperti itu. Mungkin bukan Qais saja, mungkin ada sahabat-sahabat lain yang punya kasus yang sama, problem yang sama gitu. Kebetulan Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Jadi dari mulai saat ini dibolehkan gitu. Uhilla lakum lailatas syiyam rafasu. Dari sekarang mah boleh setelah Isya juga bercampur dengan istri, makan, minum. Tapi bukan berarti makan, minum boleh ditangguhkan, karena sebaik-baik buka saum itu menyegerakan buka, iftar. Sebaik-baiknya itu disegerakan. Nah, cuman masalahnya itu ripuh, terutama kan suami istri yang masih muda, istilahnya 40 tahunan gitu, 50 tahun ke anak. Orang apanya lah, orang mah kuat. Sebulan Ramadan terus ketemu kuat. Budak orang kan masalahnya lain tuh, wah ripuh tuh. Nah itu, nah Allah di sini menurunkan ayat dari mulai saat ini boleh arrafas. Rafasate yaitu berhubungan intim atau bersetubuh suami istri. Nisaikum dan istri-istrimu, ini menunjukkan boga pemajikan ulah hiji dan istri-istrimu, bukan dengan istrimu. Berarti ini tidak berlaku buat kita, ada orang mau pemajikan hiji. Tapi kan ada kaidah, kalau ada ayat menunjukkan jamak berlaku untuk mufrad, untuk satu. Kalau ada ayat menunjukkan mufrad tidak berlaku untuk jamaah. Nah itu kalimatnya, tidak berlaku untuk jamak. Kalau jamak berlaku untuk mufrad. Artinya tidak selalu seperti itu. Bukan berarti kita harus punya istri banyak, lebih dari satu. Ini sobat Utsman bin Affan istrinya 9, Rasulullah 9, 12-nya sahabat Umar sahabat hiji istrina seut. Nantos kadienakeun 4 dibatasin. 2 ge hese urang. Nah itu Pak. Jadi awalnya setelah Isya tidak boleh. Jadi batasannya teh Isya sampai maghrib doing kayak daya sahur. Ayat selanjutnya hunna itu domir huma. Jadi anta antuma antum, anta antuma antuna ana nahnu, hunna hunna huma hum gitu nya. Hunna teh mereka perempuan, domir muannas. Hunna mereka, maksudnya nisaikum teh hunna teh. Mereka perempuan istri-istrimu itu libasun sebagai pakaian. Libas teh kan pakaian. Lakum bagi kalian suami-suami. Wa antum dan kamu, kata Allah, kalian laki-laki adalah libasun, pakaian, lahunna bagi mereka nisaukum, perempuan-perempuan. Nah, maksudnya di sini para mufassirin banyak mengartikan libasun itu pakaian, maksudnya teh yang menutupi aurat. Jadi perempuan itu menutupi aurat kita menutupi aurat perempuan. Ada yang mengartikan yang dimaksud dengan libasun itu adalah ketenangan. Hunna, perempuan-perempuan itu merupakan ketenangan bagi kalian, kalian pun harus menjadi ketenangan bagi mereka. Bisa jadi
diartikan seperti itu karena biasanya lamun tos naik karena otak disebut libido, itunya libido, ingin berhubungan kan lieur montos dilepaskan ka istri orang gitu, tenang gitu, seger orang teh. Pengertian biasa, pengertian kadinya libasun teh menurut Ibnu Abbas, As-Sa'di, Muqatil, Ibnu Hayyan, makna yang disebut adalah ketenangan bagi kalian dan kalian pun adalah ketenangan bagi mereka perempuan. Ada yang mengartikan yaitu sahabat Arabi Ibnu Anas menyatakan bahwa yang dimaksud libasun itu adalah selimut bagi kalian dan kalian selimut bagi mereka, saling menyelimuti. Ya, bahasa ulama saling melengkapi gitunya banyak. Makanya kan suami istri teh saling melengkapi. Mun bujangan tidak punya istri itu kan ibadatnya dengan saparo. Lamun suami istri mah terus abdol, terus full pahalana teh. Makanya saling melengkapi, saling selimut menyelimuti, saling tutup menutupi aurat. Maksudnya teh saling tutup menutupi rahasia. Di mana istri tidak boleh mengumbar rahasia suami. Suami tidak boleh mengumbar rahasia istri, saling menutupi. Makanya dosa besar kalau suami mengungkap-ungkap kekurangan istri kita pada orang lain. Cek bahasa Sunda mah boleh kergenan yang teh sorangan dan kehormatan diri sendiri. Istri pun tidak boleh mengumbar kekurangan suami. Salah ki abdi macam mana begitu. Saeutik teu mah goreng enggak batur. Tidak boleh. Justru harus saling tutup menutupi. Itu maksudnya. Jadi kesimpulannya suami istri masing-masing dari keduanya bercampur dengan yang lain dan saling pegang serta tidur meniduri gitu. Maka mata sesuai bila diringankan bagi mereka boleh bersetubuh di malam Ramadan agar tidak memberatkan mereka dan menjadikan mereka berdosa. Seorang penyair mengatakan, "Idza madji'u sanajidha tada'at fakanat alaihi libasa." Bila mana teman tidur melipatkan lehernya, berarti dia mengajak, maka jadilah dia seperti pakaiannya. Ya kode-kode gitu. Jadi setelah acana turun ayat itu mah berat. Ibadah saumnya berat. Maka setelah turun ayat ini ada yang namanya sahur. Alimallahu, Allah mengetahui annakum kuntum takhtanuna. Sesungguhnya kamu, keadaan kamu itu takhtanuna anfusakum. Kamu tidak dapat menahan nafsunya. Jadi Allah mengerti ternyata kalian itu berat untuk mengendalikan nafsu. Kata Allah. Fataba alaikum wa'afa ankum. Oleh karena itu Allah mengampuni dan memberikan maaf kepadamu. Termasuk orang-orang yang melanggar. Itu kuat kayak apanya? Jadi seueur melanggar. Ku aturan sebelumna ayat ieu turun mah banyak yang melanggar. Nah yang sudah oleh Allah dimaafkan. Fataba alaikum, maka diterima tobat mereka. Wa'afa ankum, mereka dimaafkan. Jadi fataba itu artinya mengampuni. Kalau orang diampuni, apalagi dimaafkan berarti dihapus dosa-dosanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah meneruskan ayatnya fal'ana basyiruhunna fal'ana tah ayeuna mah gitu. Nah, sekarang kata Allah Subhanahu wa taala-nya. Nah, sekarang kata Allah. Al-an itu kan sekarang. Kalau bahasa Inggris now, do it, sekarang lakukan.
Fal'an basyiru, maka sekarang basyiruhun. Basyiru sama dengan rofasa tadi. Rofasa itu kan campur rofas. Termasuk rofas teh selit cabak, selit cium gitu banyak. Basyiruhunna itu bersetubuh dengan istri. Hunna dengan mereka, dengan istrimu. Sok ayeuna mah. Pek rek sabaraha kali gitu. Wabtagu maka kataballahu lakum, wabtagu terus cari. Wabtagu carilah oleh kalian. Maka kataballahu lakum, apa yang telah dicatat oleh Allah bagi kalian. Maksudnya mencari apa yang telah ditetapkan untukmu. Misalnya ketika kita berhubungan dengan istri, kita pastinya kan pertama ngedoa banyak. Kumaha Bapak doana apal? A'udzubillahi janibni syaiton wa janibna syaiton marjaktana. Ya Allah jauhkeun setan ti abdi, abdi jauhkeun ti setan, tina naon anu rek dipaparingan rezeki ka abdi yaitu anak. Gitu. Jadi sebelum melakukan subuh itu kan ada doanya. Doanya itu isti'adzah. Meminta perlindungan kepada Allah dari ikut campurnya setan dalam melakukan hubungan itu. Karena setan disitu ikut campur mempengaruhi di mana kita mengeluarkan sperma, istri indung telur, di situ setan ikut. Karena kata Rasulullah setan itu mengalir dengan aliran darah gitu. Aliran darah, pembuluh darah masuk mengikuti pembuluh darah. Bisa wae